sakit apa? Oke, amin, amin, amin. Gue doain semoga-moga bukan hanya kucing yang dipelihara, tapi juga mempelihara ikatan batin dan rumah tangga yang sakinah mawaddah. Amin banget. Amin, 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 amin. Rama, kenapa gue beli si Molly? Karena si Molly ini jarang gitu loh. Walaupun sebenarnya hakikatnya nggak boleh diperjualbelikan, tapi karena orang yang nggak mau ngasih ya gue beli akhirnya. gimana pemadanan, lancar bang? Geotagging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara ODP, obrolan dengan pekerja. Seperti biasa, malam ini kita akan mengundang tamu yang beda dari yang sebelumnya, karena sebelumnya kita udah bicara pekerjaan, bicara hobi, karir, dan sebagainya. Malam ini adalah kita undang pekerja tapi pecinta hewan. Nah, ini menarik nih. Coba kita hubungi beliau. Nah, ini menarik nih karena obrolan santai ini kayaknya biasanya banyak manfaatnya. Oke, kita hubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Fatarur Rahman atau Bang Rama. Gue panggil biasanya Bang Rama. Bang Rama lagi sibuk apa, Bang Rama? Lagi santai aja, hari Minggu, biasa nonton TV, tadi pagi ke pasar, siang masak, kayak gitu-gitulah. Oke, di rumah sama siapa, Bang? Di rumah, kebetulan ada asisten juga, sama ada asisten. Manajer ya? Ya, asisten manajer. Ya, oke. Gimana pemadanan, lancar, Bang? Ada kendala? Alhamdulillah. Geotagging? Lancar. Geotagging, iya, gue lancar, aman. Sorry ya buat teman-teman semuanya. Iya, nggak apa-apa. Kita mau paham lah kondisi Bang Rama. Oke, sekarang kita nggak akan membahas masalah pekerjaan, tapi kita akan ngobrol masalah hal-hal yang simpel, yang sederhana. Masalah hobi nih. Bang Rama ini punya hobi pelihara kucing, betul ya? Yes. Ya, nah ini menarik Bang. Banyak orang yang saat ini bukan ilfil atau bukan apa. Kadang orang kan contohnya gua tuh dalam kondisi yang wabah seperti ini, gua menghindarkan kontak dengan binatang ya. Ya sorry to say gitu, misalkan apapun itu, mau binatang apa. Tapi kayaknya Bang Rama ini hobinya udah lama. Dari kapan nih hobi pelihara kucing, Bang? Sebenarnya dulu dari kecil juga pelihara. Oke. Cuman waktu kecil nggak terlalu cuma bisa main-mainin aja gitu loh, nggak bisa ngerawatnya. Oke. Gitu. Nah, mulai bisa meratekin bahwa kucing itu harus begini, harus diginiin, harus digituin tuh dari mulai kuliah lah. Menerjuni mendalami kucing tuh dari kuliah. Dari kuliah ya. Oke. Dari kuliah pelihara kucing atau beli kucing atau beli gimana? Punya atau beli? Dulu awalnya dikasih. Oke. Dikasih kucing Persia gitu. Ya karena kucingnya bagus gitu ya, jadi mau nggak mau ini harus dirawat nih gitu loh. Oke. Jadi akhirnya sampai sekarang pelihara kucing yang sama atau kucingnya udah beda lagi Bang dari yang dulu-dulu Bang? Jenisnya sama Persia, Angora Persia juga, cuman udah beda kucing lagi. Oke, ini menarik nih, ngomong-ngomong masalah jenis kucing. Gue pengen tahu nih, jenis-jenis kucing yang Bang Rama tahu atau Bang Rama pelihara dan keunikan dari masing-masing kucing itu. Coba kasih tahu gue Bang, siapa tahu kan infonya bagus nih. Gue nggak terlalu hafal kucing ya, gue cuma tahu bisa ngebedain kucing kampung dan kucing Angora Persia. Itu aja sih. Ada yang kucing yang besar banget tuh, apa namanya? Lupa namanya, itu juga kucing garong. Cuman kucing garong. Bukan. Oke. Maine Coon itu kucingnya besar banget. Kucingnya bodinya, posturnya lebih besar. Tapi gue nggak pelihara itu karena agak susah nyarinya. Susah ya. Nah, jadi semua jenis kucing ini yang mana yang Bang Rama pelihara dari dulu sampai sekarang? Atau mana aja yang udah pernah bersama Bang Rama gitu? Seringnya kucing Persia sih sekarang. Persia ya. Nah, kalau misalkan kucing itu enaknya yang kita pelihara itu yang jenis apa, Bang? Apa tergantung kesukaan kita? Apa gimana? Tergantung kesukaan. Oke. Kalau Bang Rama sendiri? Banyak juga. Kalau gue sendiri, gue lebih suka kampung, gue juga nggak masalah. Gue suka ngasih makan kucing kampung juga, tapi nggak gue bawa ke rumah. Gue cuma kalau misalkan ada di luar,
Ya. Ada nongol ya gue kasih makan aja, tapi nggak sampai gue rawat. Gitu. Oke. Terus kalau yang Persia itu emang pelihara, benar-benar Pelihara. Iya, pelihara ya. Pelihara dan sempat untuk sempat untuk ternakin juga, ternak aja apa sih istilahnya bahasanya? Iya. Yaitu Budidaya lah ya, budidaya ikan kali, budidaya lele. sempat banyak memperbanyak, cuman ya. Agak repot karena rumahnya nggak besar kan. Oke. Jadi akhirnya karena kan kita harus perhatiin kotorannya juga apa segala macam lah. Kalau banyak itu kotorannya, apalagi kucing kecil gitu agak susah nih. Oke. Buang airnya masih suka sembarangan. Gitu. Oke. Jadi akhirnya kalau kucing itu cara meliharanya kan orang bilang harus ada pasir buat buang kotoran. Nah, gue itu kayak masih bingung itu. Itu maksudnya seperti apa? Apakah itu cuma mitos? Apa emang seperti itu sebenarnya, Bang? Enggak. Jadi kucing itu pada dasarnya dia tuh buang air besarnya, pupnya atau kencingnya dia pasti di pasir. Ya. Atau di tanah gitu. Dia hewan bersih sebetulnya. Oke. Cuman kalau misalkan itu dia dipelihara di rumah, di rumah kan tidak ada tanah dan pasir kan, makanya betul. biasanya untuk cat lover itu dia menyiapkan pasir khusus untuk di rumahnya. Kalau misalkan si kucing itu ditaruh di dalam rumah. Tapi kalau kayak gue ini, kucing gue si Molly, karena dia dilepas, jadi dia nggak harus pakai pasir. Dia buang airnya pasti di luar, pupnya pasti di luar. Lah, kok bisa seekor Molly itu bisa tahu dia harus keluar rumah? Itu gimana caranya melatihnya seperti itu? Kucing itu dasarnya itu dia pasti kalau buang air pasti di pasir. Oke. Nggak usah diajarin, dia pasti pada saat dia nyenggor pasir dia pasti langsung akan ngorek-ngorek sendiri untuk pup atau enggak untuk buang air kecil. Oke, jadi udah otomatis ya, walaupun pasir nggak ada di dalam rumah, otomatis dia akan keluar mencari pasir untuk buang air ya? Iya. Nah, kecuali kalau misalkan di rumah nggak ada pasir dan lo paksain tuh kucing untuk tinggal di rumah, dia pasti akhirnya buang airnya akan sembarangan. Oke. Gitu. Oke. Menarik nih. Total pasir yang total kucing yang Bang Rama pelihara saat ini berapa? Terakhir sekarang satu. Sekarang cuma satu. Oke. Tapi terakhir itu terbanyak berapa? Sampai 12. Sempat sampai 12. Oke. 12 itu kemana aja, Bang? Dijual kah atau seperti apa? Diperjualbelikan kah atau seperti apa nih? Gua kurang awam nih. Maksudnya nggak paham sekali. Gue nggak jual. Gue kasihin aja karena sorry ya, di agama gue Islam, kebetulan gue menganut agama Islam, di agama gue nggak boleh diperjualbelikan. Oke. Gitu. Jadi gue benar-benar ngasih sama orang yang benar-benar bisa ngerawat gitu aja intinya. Oke, berarti kalau tiap orang misalkan minta, Ram minta dong kucing, Bang Rama minta dong kucing, itu kasih aja? Gue kasih, tapi dia harus komit dulu sama gue, janji dulu lo bisa rawat ya, bisa, janji ya, udah baru gue kasih. Oke, berarti luar biasa ya, jiwa dermawannya kayaknya menurun dari bapak nih kayaknya. Jadi apa aja minta kasih, apa aja kasih, itu luar biasa menurut gue itu, Bang. Terus sekarang kondisi kucing sisa satu itu namanya Molly ya, tadi gue dengar ya, Molly. Namanya Molly. Itu laki apa perempuan tuh? Kiki. Perempuan. Nah, jadi si Molly, bos ini. Jadi si Molly ini ya, gimana tuh? Yang namanya Molly ini. Kita dong tentang Molly. Ini Mol. Itu yang pakai baju oranye, Molly-nya bukan? Bukan. Oke. Ya, oke. Ini Molly. Ya. Wih, keren. Wih, kalau kucing kayak gini mah gue suka, Bang. Serius. Iya. Cuman dia jarang dibelai, jadi takutan kalau sama gue. Oke. Nah itu kan gue pernah dengar orang kalau bicara kucing itu di apa sih namanya tuh, dikebiri ya. Nah itu gimana sih maksudnya? Itu maksudnya gue nggak ngerti tuh. Jadi nah ini ya, si Molly ini gue steril juga. Oke. Sampai jadi gimana? Si Molly ini kemarin itu ceritanya udah sempat 3 kali melahirkan. Oke. Itu yang gue bilang anak yang gue sampai melihara banyak kucing sampai 12 dari si Molly ini. Oke. Anaknya sampai banyak lah, sampai 12, aku bagi-bagiin. Oke. Nah terakhir si jantannya namanya Miguel. Namanya Miguel hilang.
Loh. Lagi gue buka pintu pintu rumah, terus dia keluar. Oke. Kayaknya ada yang ngambil, akhirnya hilang. Nah, sekarang si Molly tinggal sendiri. Nah, karena si Molly tinggal sendiri, gue pikir gue juga repot untuk ngurus anak-anaknya. Akhirnya si Molly gue steril. Oke. Steril itu dalam arti ya maksudnya maaf nih, kebiri gitu ya? Betul? Ya. Itu sama dia ya? Kandungannya diangkat. Oke. Jadi tidak bisa reproduksi lagi. Oke. Berarti itu mengantisipasi supaya tidak melahirkan kembali gitu ya? Iya. Oke. Apakah itu diperbolehkan Bang secara agama Bang? Rancu juga ya, gue belum ketemu hukumnya sih. Gue nggak tahu hukumnya. Iya. Tapi ya udahlah akhirnya begitu deh. Iya. Oke. Luar biasa nih. Jadi pengetahuan gue tentang kucing agak meningkat nih sekarang nih. Nah, sekarang gue tanya, kucing itu kan yang namanya kucing kan nama usia ya, ada usia, jenis kelamin dan sebagainya itu. Apakah itu Bang Rama apa nama istilahnya tuh kayak ada legalnya gitu sih? Apa enggak? Apa emang kan teman gue dulu pernah cerita, gue beli kucing Persia dan ada sertifikatnya, namanya ini usianya berapa, itu ada lengkap itu. Jadi kalau misalkan dijual kembali atau dipindah tangan pun itu udah ada di data identitasnya. Kalau Bang Rama ini selengkap itu kah? Hanya cuma enggak, piara aja gitu? Gue ada sih yang sampai kayak gitu, cuman kalau yang kayak gitu kayaknya yang sampai ada sertifikatnya. Ya. Jadi biasanya tuh yang ada sertifikatnya tuh ada garis keturunannya. Oke. Ada garis keturunannya, jadi dia bapaknya pernah menang juara apa. Jadi biasanya dia dari hasil-hasil yang bagus gitu. Iya. Nah, kalau gue ini ya biasa aja, gue beli sih. Gue beli dari orang. Gue beli dari orang yang nggak pakai sertifikat segala macam. Oke. Kalau boleh gue tahu nih Bang, kalau pasaran kucing itu berapa sih Bang? Maksudnya berapa kisarannya misalnya? Gini. Ini harus gue lurusin dulu. Sebenarnya dalam aturan agama tuh nggak boleh diperjualbelikan ya. Cuman kenapa gue beli? Karena gue suka banget sama Molly. Molly ini buat gue jarang. Karena dia bulunya putih dan dia matanya biru. Gitu. Kalau di manusia dia disebutnya albino ya? Albino ya. Albino ya. Nah dia kayak gitu. Nah, kalau kucing karakter kayak gini, dia tuh kupingnya nggak bisa bukan agak budak, dia budak, dia tuli. Jadi kalau dia dipanggil apa segala macam dia nggak dengar. Gitu. Nah, terus? Gue kenapa gue beli si Molly, karena si Molly ini jarang gitu loh. Walaupun sebenarnya hakikatnya nggak boleh diperjualbelikan, tapi karena orang yang nggak mau ngasih ya gue beli akhirnya. Sekalipun itu dilarang agama gitu. Iya, sorry nih. Iya. Agar dikit. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya ya namanya manusia kan tak luput dari dosa, lupa gitu ya. Anggap aja pas beli itu lupa. Oke, Bang, ini menarik sekali masalah kucing. Rencana Bang Rama itu nggak pengen pelihara yang binatang lain nggak? Misalkan kayak anjing, misalnya ya kayak dog gitu. Terus juga mungkin kayak binatang lain seperti burung atau ikan atau buaya mungkin atau harimau atau yang lain gitu, Bang. Apa emang cukup kucing aja? Sementara ini kucing. Dulu gue pernah pelihara ikan. Cuman agak repot dipelihara di airnya. Iya. Gitu. Jadi tapi terus? Tapi rencana ini sih baru rencana. Gue kebetulan sama teman-teman gue juga lagi coba mau ngebangun nih. Tadinya rencananya Februari bulan ini. Cuma karena lagi ada wabah ini, jadi kita stop dulu. Gue rencana mau coba budidaya nih, itu yang tadi Petra bilang. Budidaya apa? Ikan nila. Oh, ikan nila. Oke. Siap. Berarti itu akan dijalankan setelah mungkin wabah pandemik ini ya, corona ini. Yes, insya Allah. Doain aja, mohon doanya. Oke. Bang, ini menarik sekali, Bang. Bang Rama kayaknya kita agak melenceng sedikit nih. Dari riwayat hidup Bang Rama, kayaknya Bang Rama itu loncat-loncat hidupnya gitu. Maksudnya, apa tuh hobinya? Kadang hobi properti, jalanin. Terus hobi ikan, jalanin. Terus hobi kucing, jalanin. Nah, apakah Bang Rama emang orangnya yang sering improvisasi seperti itu, atau emangnya orangnya nggak suka konsisten, atau emang belum, maksudnya susah untuk konsisten gitu loh, Bang?
Nggak gini, gue sebenarnya gini, gue punya basic sebenarnya pengen jadi wira swasta sebetulnya. Oke. Dan gue kebetulan sekarang aktif di institusi BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Nah setelah gue perhatiin, gue telusuri, kayaknya kebetulan bokap gue ngelihat orang tua gue juga mantan pensiunan gitu kan. Pensiunan. Nah gue ngelihat setelah mereka pensiun, apa yang harus mereka lakukan gitu loh. Oke. Nah, gue memetik dari itu semua. Nah, gue berpikir kayaknya gue harus ada pegangan, harus ada sesuatu yang kira-kira pada saat nanti gue pensiun, gue punya kuncian nih, punya ada sesuatu yang bisa menghasilkan buat gue. Nah, itu dibangunnya dari sekarang. Oke, berarti bisa dikatakan di samping menjalankan kewajiban sebagai insan BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan, pengen juga punya sampingan untuk mengisi kesibukan di saat waktu-waktu kosong, gitu ya Bang ya? Yes, betul. Tapi insya Allah gue konsisten kok masalah kerjaan. Nah, ya itu yang penting, konsisten masalah kerjaan. Nah itu makanya gue pancing ke situ biar konsisten ke pekerjaan ya. Iya. Oke, Bang. Terakhir Bang Rama, ini sangat memprihatinkan kondisi saat ini dengan adanya wabah corona ini, dan banyak orang yang stay di rumah dan banyak pelaku usaha juga mungkin tutup sementara, dan juga seperti Bang Rama juga kan walaupun di rumah juga tetap masih digaji alhamdulillah. Namun kondisi ini kan tidak sebanding dengan yang di luar sana gitu. Kalau pandangan Bang Rama sendiri terkait kebijakan seperti ini atau mungkin wabah ini gimana Bang? Iya, sebetulnya gue cukup prihatin juga ya. Kalau misalkan kita benar kata Vetra tadi, kita alhamdulillah masih bisa terima gaji tiap bulan, alhamdulillah. Tapi banyak kita lihat di sekeliling kita juga banyak yang akhirnya dari efek kejadian ini banyak yang mereka akhirnya down. Aku cukup prihatin seperti itu. Terus juga ya bagaimana ya? Ya paling semampu gue juga bisa sedikit ngebantu lah. Kayak misalkan kalau misalkan kayak gue pesan GoFood atau segala macam, ya gue kadang-kadang ngasih lebih buat mereka. Gitu. Terus nggak ada ketakutan tuh kalau misalkan masih pesan GoFood gitu, kalau higienis dan nggak higienisnya gimana nanti? Gue panasin lagi. Gue biasanya pesan makanan yang bisa gue panasin lagi. Nggak langsung dimakan ya berarti ya? Langsung dimakan. Ini menarik juga, ini tips juga nih. Jadi kalau misalkan kalian kalau pesan makanan yang siap saji atau mungkin by GoFood atau by Gojek apapun itulah, itu ternyata benar kata Bang Rama harus dipanaskan lagi, karena kita kan nggak tahu gimana proses pembuatannya, gimana proses di perjalanannya, atau mungkin bagaimana cara penyerahan dan penerimaan barangnya kita nggak tahu. Tapi itulah, anyway itu sangat membantu sekali menurut gua Bang. Gua pikir tadi maksudnya obrolan kita itu ternyata ada pesan moral juga yang luar biasa dari Bang Rama. Keren nih Bang Rama nih. Oke, Bang Rama, ini menarik. Mohon nanti Bang Rama kucingnya, foto-foto kucingnya dikirimin ke gua ya. Gue jadiin gue jadiin thumbnail kucingnya atau fotonya, nanti gue jadiin thumbnail, jadi biar orang tahu ternyata seorang karyawan insan BP Jam Sostek juga punya hobi yang sesederhana ini tapi bermanfaat walaupun kepada binatang gitu loh ya. Oke Bang, terakhir Bang. Ya terakhir nih untuk Bang Rama. Bang Rama kan selalu pelihara kucing. Kapan pelihara perempuan? Pertanyaannya. Mohon doanya aja, mohon doa secepatnya. Kira-kira bisa ketemu sama pasangan hidup yang kita mau. Amin. Gue doain semoga bukan hanya kucing yang dipelihara, tapi juga mempelihara ikatan batin dan rumah tangga yang sakinah mawaddah. Amin banget. Amin. Bang Rama, thank you buat waktu. Thank you buat waktunya. Thanks anyway, Bang Rama, apapun itu. Nanti gue juga akan mencoba untuk menghubungi bapaknya Pak Rama, biar nanti kita ngobrol seputar Jam Sostek dan sejarah-sejarahnya ya. Yes. Oke. Terima kasih Bang Rama, sampai ketemu lagi dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah obrolan singkat kita terkait masalah hobi pelihara binatang. Anyway, kucing, exactly-nya kucing. Tidak apa-apa. Jadi ini menarik karena kita sudah mencoba menarik apapun itu hal-hal yang unik dari beliau, tapi ternyata itulah yang beliau pengen tonjolkan. Tapi no problem.
it doesn't matter ya. Jadi nggak ada masalah buat itu. Apapun konten yang kita angkat di sini sederhana, simple, dan juga jangan jadi beban buat narasumber. Anyway, jangan lupa like, comment, dan subscribe Subwadi Production. Stay tune terus di Subwadi Production. Thank you for watching. Until next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom.